Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azam Pratama Putra Iskandar dari kelas 2A jurusan Teknologi Informasi dari Prodi Teknik Informatika dengan NIM 256151027. Di sini saya akan menjelaskan sebuah aplikasi yang baru saja saya kerjakan, yang dimana aplikasi ini merupakan aplikasi manajemen gym. Jadi saya ingin sedikit menjelaskannya. Jadi di mana terdapat sebuah gym yang memiliki sistem seperti kasir, yang dimana jika seseorang ingin melakukan member bulanan, namanya itu bakal terdata. Jadi sebagai owner atau sebagai punya tempat gym tidak akan kesusahan untuk mengatur siapa yang ada di tempat gymnya. Jadi contohnya, misalnya si Udin, dia datang ke tempat gym hari ini dan dia ingin mendaftarkan, di mana kita menyediakan harian, mingguan, dan bulanan. Nah, jadi seperti itu. Dan jikalau si Udin dalam 1 bulan ini dia juga bisa berubah juga. Misalnya dia berubah dari bulanan menjadi mingguan. Jadi contohnya aja, misalnya dia sudah tidak ada urusan yang tidak dia inginkan lagi di tempat gym itu, atau dia sudah tidak mau pindah lagi, dia bisa ubah jadi mingguan. Yang dimana di sini tuh kita memakai konsep PBO, yang dimana itu merupakan Object Oriented Programming. Nah, dimana ini kita menggunakan kelas dan objek, baru encapsulasi, baru abstraction, yang dimana seperti mendefinisikan kelas member untuk mencetak objek-objek member gym. Baru encapsulation itu merupakan seluruh data dan fungsi yang untuk memanipulasi data tersebut, seperti kalkulasi tanggal, yang dimana disusun rapi di dalam struktur kelas. Nah, lalu ada abstraction, yang mana itu menyembunyikan kompleksitas kalkulasi dan query database dari penggunanya, di mana user bisa berinteraksi dengan tombol-tombol di antarmuka GUI. Nah, lalu di sini saya akan juga menjelaskan fitur-fitur aplikasinya. Jadi di fitur-fitur aplikasinya ini ada fitur dinamis koneksi database, baru juga terdapat operasi CRUD, yang dimana CRUD itu terdiri dari create, read, update, and delete. Nah, yang selanjutnya itu otomatis membership tracking atau kalkulasi otomatis waktu. Lalu yang terakhir itu ada autofill form. Nah, saya akan menjelaskan satu persatu fungsi tersebut. Di mana yang pertama itu fitur dinamis atau koneksi database itu untuk aplikasi terintegrasi secara real time dengan database relasional SQLite. Kita di sini juga memakai SQLite-nya untuk menghubungi database-nya. Jadi setiap aplikasi yang dibuka, dia akan melakukan inisialisasi table, dan setiap perubahan data langsung disimpan ke dalam file database secara permanen. Nah, di sini juga ada operasi CRUD yang secara lengkap, ini mana create. Jadi create itu untuk menambah membernya. Yang tadi itu kita ingin menambahkan member si Ujang, Udin, ataupun Sinta. Nah, juga kita memasukkan data number-nya. Nah, lalu di sini juga ada read, yang dimana kita membaca seluruh data dari isi database, yang dimana kita menampilkannya juga. Lalu terdapat update, yang dimana seperti yang saya bilang tadi sebelumnya, jika si Udin tidak mau lagi di tempat gym kita, jadi dia mengubah lagi dari bulanan menjadi mingguan. Atau mungkin dia masih ingin lagi di tempat kita, contohnya dia sudah sebulan, ternyata dia di akhir-akhir bulan dia
ngerasa kurang serak, tapi dia masih mau coba lagi, lalu dia coba seminggu lagi. Nah, jadi seperti itu. Atau enggak, jadi ada orang yang nyoba nge-gym sehari, lalu dia tertarik di tempat gym-nya sekarang nih, lalu dia berubah menjadi bulanan, seperti itu. Jadi kita bisa mengubah informasi membernya atau memperpanjang masa aktif dari anggotanya. Nah, lalu di sini ada delete atau hapus. Delete atau hapus ini digunakan jikalau ada seorang member yang ingin benar-benar berhenti dari tempat gym kita. Jadi kita menghapus dari database-nya. Jadi tidak perlu ada lagi seperti nama orang ini muncul di tempat kita, padahal dia udah nggak ada di sini. Jadi kita perlu mendelete datanya karena akan mengganggu kita yang sebagai admin yang untuk mengelola anggota yang ada di tempat gym kita. Nah, lalu di sini tuh adalah ada otomasi member tracking ini, di mana aplikasi ini juga bisa membedakan perhitungan tanggal berdasarkan jenis paket yang kita pilih. Jika paket harian, tanggal berakhirnya sama dengan masuk. Jadi misalnya dia hari Senin, dia masuk, lalu dia tuh nge-gym bebas sampai berapa jam, lalu pada sore harinya dia keluar dari tempat gym, otomatis member hariannya sudah selesai. Lalu pada hari minggunya atau paket mingguan, yang dimana contoh saja jika kita masuk pada hari Senin, bukan kemungkinan, tetapi pada minggu Senin ke depannya atau seminggu depannya lagi, itu kita tidak bisa lagi. Jadi kemungkinan yang memilih paket mingguan, jadi pada Senin depannya sudah tidak bisa lagi. Jadi hari Senin dia masuk dan Senin depan itu hari terakhirnya, masih bisa masuk tetapi itu hari terakhirnya, berarti hari Selasa dia tidak boleh masuk lagi. Lalu pada paket bulanan, seperti paket bulanan yang pada umumnya, yang dimana kita pada tanggal 1 bulan Mei kita daftar gym, lalu akan berakhir pada pada Juni tanggal 1 Mei. Nah, seperti itu. Jadi itu dengan durasinya seperti harian cuma sehari, mingguan cuma 7 hari, bulanan cuma 30 hari. Nah, lalu di sini juga ada autofill form, di mana ketika salah satu baris data pada tabel diklik, itu sistem otomatis menarik data tersebut kembali ke form input untuk mempermudah proses edit atau dihapusnya. Nah, di sini kita akan menampilkan tampilan GUI-nya. Di sini kita menggunakan juga tag inter ya. Jadi di mana pada bagian header-nya kita pakai label juga, terus kita memakai format control di pada bagian kirinya gitu. Terus yang saya jelaskan seperti tadi, di sini juga ada data viewer atau table panel yang kalian di sebelah kanan. Lalu ya seperti itu. Nah, di sini terdapat beberapa table, ini banyak tabelnya juga. Jadi mungkin tampilan GUI-nya seperti ini saja karena kita memakai tag inter. Nah, jangan lupa juga kalau misalnya kita mau memulai kode pemrogramannya, jangan lupa juga kita mengaktifkan sum-nya, yang dimana untuk menyimpan database-nya. Jadi kemungkinan besar ini sum ini akan terhubung ke member ini akan tersimpan di database SAMP itu di MySQL. MySQL kalau nggak salah. MySQL. Jadi kita menyimpannya di situ. Jadi ini tampilannya cukup sederhana saja karena kita cuma
memakai tag inter saja. Nah, di sini saya akan mungkin tampilan UI-nya segitu saja. Jadi kita akan lanjut kepada intinya atau kode pemrogramannya. Nah, jadi di kode pemrogramannya pada yang sini kita tuh memakai import tag inter, lalu STTK ini message box, baru kita pakai skillet untuk menghubungkan ke database-nya. Baru di sini juga terdapat read time sama time delta, di mana daytime itu merupakan untuk memanipulasi waktu, baru time delta itu digunakan untuk operasi aritmatika seperti penambahan hari pada tanggal. Nah, lalu juga di sini terdapat yang ini, dimana itu kita seperti dilihat di sini, kita ini database. Jadi kita di sini membuat tabelnya, di mana sebagai integer ini ada primary key-nya juga. Lalu juga di sini terdapat yang fungsi init-nya, di mana itu bertindak sebagai fondasi database. Lalu yang seperti saya bilang tadi, yang create table itu ya untuk membuat create table if not exist, itu memastikan bahwa database gym management kita tuh dan tabelnya langsung dibuat secara otomatis di komputer. Jadi kita tidak perlu lagi membuat database-nya di CMD, command prompt. Biasanya kita kan seperti yang Ibu ajarkan waktu semester 1 lalu, Ibu kan ajarkan kita juga itu di command prompt, lalu di adminnya langsung. Akan tetapi kita juga bisa membuatnya langsung di Python-nya sesuai yang Ibu ajarin waktu beberapa video lalu. Nah, di sini kita bisa lihat juga ada class member sama ini class member dulu. Kita bahas pada class entity atau modelnya. Yang di sini terdapat class member. Di sini class member itu memiliki konstruktor init, di mana itu untuk menerima parameter nama dan paketnya. Dapat dilihat juga self nama paket ini. Jadi self nama untuk nama, self paket paketnya. Akan tetapi juga terdapat self tanggal masuk yang ini datetime. Jadi datetime itu untuk memanipulasi waktunya. Nah, lalu di sini juga ada fungsi ini str5time ini, dimana itu untuk bertugas memformat yang ini ya. Mana sih? Udah kelihatan aja. Seliweran. Oh, yang ini. Yang ini itu digunakan untuk memformat sebuah objek tanggal ke dalam string berformat standar database. Jadi yang tahun, bulan, sama tanggalnya. Jadi supaya rapi lah, baru disimpan, baru bisa dibaca kembali. Nah, di sini kita lanjut lagi kepada kelas GUI atau tampilan yang tadi. Di sini ada kelas gym app ini self root. Baru di sini root title-nya self informasi manajemen PBO. Ini pakai string var. Baru di sini di widgetnya ini ada judul, frame input yang bagian kiri tadi, sama ada tombol include-nya. Nah, sini saya akan jelaskan juga. Nah, pada kelas gym app ini itu untuk mengontrol seluruh jalannya visualisasi. Jadi untuk visualisasi GUI-nya. Nah, lalu penggunaan string var ini
itu untuk berfungsi sebagai data binding, di mana variabel ini itu menjembatani antara ya apa yang diketik user di layar monitor dengan variabel di dalam memori Python. Fungsi add member, create sudah jelas di sini create, di mana kita ini untuk add member untuk menambahkan member. Di mana fungsi ini juga untuk membaca input dari self-var 6 self.var yang dimana untuk dilakukan sebuah validasi jika kosong. Lalu sistem memicu message box shower error itu jika valid. Nah, program ini juga untuk melakukan instansiasi objek baru dari kelas member. Objek tersebut juga kemudian diekstrak datanya sendiri lewat fungsi get lewat fungsi pada fungsi get data tuple. Nah, jadi itu dimasukkan ke dalam database-nya via insert atau via query insert into. Nah, di sini juga ada read, di mana yang load data ini untuk bertugas mengosongkan isi table review terlebih dahulu menggunakan self member table delete. Yang dimana kemudian dia melakukan query select from member. Ya, select from member, di mana hasil fetch datanya itu diulang lewat looping untuk dimasukkan baris demi baris ke dalam komponen table visual. Nah, di sini juga ada get cursor. Saya tampilkan sekali lagi kode-kodenya. Nanti saya juga akan sertakan kodenya di drive. Nanti saya akan berikan kodingannya atau kodenya di komentar video atau di deskripsi video. Jadi Ibu bisa ngecek kode pemrograman saya secara langsung. Di sini saya akan berfokus untuk menjelaskan saja. Jadi pada fungsi get cursor ini itu tuh untuk dipicu oleh event click mouse, yang dimana kita jika klik mouse-nya kayak button release itu, jadi pada table review-nya ini fungsi itu untuk membaca baris mana yang aktif, mengambil nilainya, lalu menggunakan perintah set untuk menampilkan data tersebut ke form input di sebelah kiri secara instan. Lalu di sini ada fungsi update member yang seperti saya jelaskan pada GUI-nya, dan delete member yang sesuai yang saya jelaskan juga seperti sebelumnya. Di mana kedua fungsi ini itu memanfaatkan self-var id get sebagai kompas untuk acuan primary key. Jadi proses update-nya dapat menghitung ulang masa aktif member dari tanggal hari ini berdasarkan paket yang baru pilih, maupun paket harian, mingguan, atau bulanan. Lalu dia mengeksekusinya dengan perintah xkl update. Jadi dia contoh aja yang tadi sebelumnya saya contohkan, yang dimana si udang ubah dari harian menjadi bulanan. Nah, sedangkan proses delete itu jika udang itu pengen udahan dari tempat gym kita atau pengen selesai dari tempat gym kita, itu pengen pindah tempat gym lagi. Jadi kita cukup delete saja karena bakal agak sedikit mengganggu karena kita contohnya kayak misalnya ada orang yang sudah di tempat kita itu udah nggak ada, tapi namanya masih ada. Yang mana dia akan memunculkan konfirmasi dialog pop-up.
terlebih dahulu sebelum mengeksekusi delete from demi keamanan data. Jadi untuk memverifikasi apakah bukan memverifikasi, lebih tepatnya ini sama saja seperti jika kita itu ingin menghapus sebuah barang. Saya tidak tahu ya menjelaskan gimana, tapi ada sistem di game jika dia itu memiliki item yang sangat legendary atau tingkat betul-betul tinggi, itu kita tuh ingin menghapusnya untuk mendapatkan material dari item tersebut. Nah, biasanya itu akan muncul di sebuah layar untuk menanyakan apakah Anda benar-benar ingin menghapusnya. Jadi, kalau kita langsung pencet delete, itu nggak langsung terhapus. Jadi itu kayak anggap saja kayak meyakini kita apakah kita mau menghapus orang ini atau enggak. Jadi seperti itu. Nah, mungkin ini saja yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf jika saya terbata-bata karena durasi video yang dibutuhkan juga butuh banyak. Dan ini codingannya. Dan terakhir saya perlihatkan lagi codingannya. Ini NetDB untuk membuat table, baru ini pada modelnya, baru di GUI-nya, ini kita memakai Tekintar. Di sini juga ada widgetnya, judulnya, frame remote kiri, tombol-tombolnya, baru frame table data kanan yang tadi. Jadi sambil kita jalanin. Sudah saya jalan. Nih. Iya, mungkin segini saja hasil dari codingan saya. Ini juga mungkin bisa penuh. Nih. Jadi saya hapus dulu. Nih, ini yang saya jelaskan tadi nih, yang anggap aja kayak sebuah game tadi. Apakah Anda yakin ingin menghapus member ini? Jadi tuh dia tuh ingin menanyakan kita apakah betul-betul kita ingin menghapus orang ini. Jadi misalnya dia udah selesai, dia udah berakhiran nih. Di sini juga terlihat jelas pada tanggal masuknya dan tanggal berakhirnya. Yang sesuai saya jelaskan tadi, tanggal masuk dan tanggal 5 sini. Nah, pada tanggal 6 dia udah berakhir. Tanggal 6 berakhir itu intinya dia tanggal 6 udah nggak bisa masuk lagi. Seharusnya tanggal 5 itu tanggal 5 tanggal 5 itu bisa masuk, tapi mungkin setelah kita keluar dari sana kita nggak bisa masuk lagi. Karena menurut pengalaman pribadi saya juga seperti itu. Saya tidak membuat tahunan karena mungkin karena jarang sekali orang ingin melakukan member tahunan, kecuali gym kita benar-benar bagus. Di sini tuh target saya, alasan membuat sebuah ini itu tuh untuk mempermudah gym-gym yang baru memulai usaha gym. Jadi ini tuh tidak diperuntukkan untuk kelas papan atas, karena kemungkinan kelas papan atas atau gym-gym yang sudah mahal itu sistem manajemennya lebih luas lagi, lebih dari apa yang saya buat. Jadi mungkin lebih hebat lagi daripada apa yang saya buat ini. Jadi ini diperuntukkan untuk orang-orang yang baru saja ingin memulai sebuah usaha gym, tetapi bingung gimana cara manage-nya anggota-anggota yang baru datang. Nah, di sini saya sediakan tampilan Tekinter UI yang sederhana, yang cukup dapat membantu orang-orang yang ingin membutuhkan ini. Karena kebanyakan alasan saya juga membuat ini dikarenakan masih ada orang yang saya tidak menyalahkan, tetapi masih ada orang yang membuat memakai buku kertas. Jadi itu mungkin agak sedikit repot, yang dimana mungkin dia harus tulis-tulis lagi. Ini kalau seperti ini kan kita agak sedikit lebih dimudahkan. Jadi dia tuh tinggal mungkin buka saja seperti ini, sapa aja member-membernya sampai berakhirnya. Nah, udah.
Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.